Selamat siang, Bapak dosen, penguji maupun dosen pembimbing serta Bapak Guru Pamo yang sama saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hendra Kaduprain, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Halu Oleo, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Siang hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran inovatif untuk kepentingan ujian kinerja UNPPPG tahun 2022 dengan materi senam lantai, khususnya materi kelenturan, yakni meroda atau cartwheel. Bagaimana kelanjutan dari praktik pembelajaran yang saya maksudkan? Mari kita sama-sama lihat dalam tayangan praktik pembelajaran inovatif tentang gerakan meroda berikut ini. Salam hormat, salam olahraga, jaya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, oke. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Mari. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian masih semangat, kita masih semangat. Sekarang coba kita salam khasnya kita. Kalau saya bilang olahraga, kalian bilang apa? Oke, baik. Olahraga? Baik. Baik, anak-anak. Selamat siang. Selamat bertemu kembali di siang hari ini. Hari ini tanggal 6, ya, tanggal 6 Oktober tahun 2022, kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran lagi sebagai lanjutan dari materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Pak Guru ingin membuka kegiatan pembelajaran ini dengan meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebagai wujud ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehidupan kita. Baiklah, saya minta satu orang, silakan. Oke, terima kasih untuk Juliana yang telah membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Ya, yang pertama, Kiren. Ada, Pak. Ada. Cili-cili ya? Ada, Pak. Odin. Ada, Pak. Juliana. Ada, Pak. Gracia. Ada, Pak. Cecilia. Ada, Pak. Lucinta. Ada, Pak. Rivena. Oke, baik. Terima kasih ya. Kira apa yang menjadi materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Kalian ingat? Silakan. Apa? Guling ke depan? Guling ke depan ya. Itu bagaimana kita belajar baik itu sikap permulaan atau awal pelaksanaan gerakan berguling maupun gerakan akhir. Ya. Tepuk tangan dulu. Ternyata kalian masih ingat itu. Kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang masih senam lantai, tapi lanjutannya yaitu tentang senam lantai khususnya gerakan meroda. Apa? Meroda. Untuk pertemuan kali ini kita mensyukur itu dengan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang berjudul apa? Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu.
tangan dulu. Nah, sebelum kita bahas materinya lebih jauh, Pak Guru ingin menyampaikan dulu apa yang menjadi KD atau kompetensi dasar dan apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.6 yaitu konsep variasi dan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik penelitian. Oke, baik. Sekarang dijabarkan dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut IPK ya. Itu KD 3.6 ya. IPK-nya yang tadi dari dua. Bagaimana kita kalian mampu menjelaskan gerakan sikap awalan, pelaksanaan, sikap akhir dari gerakan Terus yang kedua, kalian mampu menganalisis kesalahan apa saja sih dalam gerakan roda itu, baik gerakan sikap awal, sikap pelaksanaan maupun sikap akhir. Terus, sekarang yang menjadi kompetensi dasar yang ke-6 ya, ini kamu silakan yang ke-6. Mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik penelitian. Oke, baik. Terus indikator pencapaian kompetensinya bagaimana kita mampu mempraktikkan tentang gerakan sikap awalan, sikap pelaksanaan maupun sikap akhir dari gerakan apa? Roda ya. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa sih pentingnya kita belajar hari ini? Apa sih tujuannya kita belajar hari ini ya? Yang di situ disebutkan melalui kegiatan pekerjaan menggunakan pendekatan saintifik dan model pengerjaan problem based learning berbasis ICT dan TPACK diharapkan yang pertama peserta didik dapat menunjukkan sikap religius dengan cara berdoa dan berperilaku baik. Sekarang yang kedua tujuannya yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin ya, sportif, kerjasama, percaya diri, kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Yang tujuan yang keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis dan menelaah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat gerakan meroda. Terus yang tujuan yang terakhir adalah diharapkan dengan mempelajari materi meroda, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan meroda, baik itu gerakan sikap awalan, pelaksanaan maupun sikap akhir. Nah, sekarang ini meroda. Saya minta satu orang membaca meroda atau takwil. Gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal, menyamping arah gerakan dan tumpuan berat. Badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Tangan untuk teman-teman. Nah, betul. Jadi itu disebutkan bahwa gerakan meroda itu merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal, menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badannya itu saat berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Kan gerakan tubuh dan bertubuh yang lain itu artinya tidak kaku. Ya, bisa gerakan kiri kanan, melengkak nengok, meliuk-liuk itu namanya leto ya. Nah, tapi kalau jalan goyang, ini sedikit saya bilang ini pada tuh semacam obat tulang itu berarti kaku, tidak lentur. Kamu mau yang mana? Lentur atau kaku? Lentur. Oh, lentur. Terus yang berikut menguatkan tuh. Jadi rajin berolahraga termasuk gerakan roda bisa membuat tulang kita kuat. Nah, di sini kita sampai pada tahapan bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan gerakan meroda. Gerakan meroda itu langkah-langkah caranya seperti itu. Yang pertama, gerakan posisi awal. Berdiri sikap menyamping arah gerak, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan terangkat serong atas. Oke, gerakan pelaksanaannya kamu. Bila gerakan jalan kaki letakkan telapak kaki pada matras yang mengikuti kaki kanan terangkat dulu di atas. Saat tangan kanan diletakkan pada matras mengikuti terangkat dulu di atas hingga badan membentuk berdiri dengan tangan. Iya. Ya, gerakan akhir kamu Yuli. Gerakan akhir. Sikap menyamping arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka. Selebar bahu
fokus ya. Bisa beri fokus? Bisa. Yang pertama, awalnya itu berdiri sikap menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu ya. Jadi kalau gerakannya ke sana ya, contoh, kalau gerakannya ke sana, berdiri menyamping arah gerakan. Kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu. Selebar bahu. Lalu kedua lengan terentang serong ke atas. Nah, siap untuk melakukan gerakan. Terus pelaksanaannya. Bila gerakan diawali tangan kiri, ya, kalau tangan kiri yang tumpuan duluan, berarti telapak tangan kanan kiri berada pada matras. Ya. Terus saat tangan kanan diletakkan pada matras, kaki kiri terangkat lurus ke atas hingga badan membentuk berdiri dengan tangan. Turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras, disusul terangkatnya kaki kiri dari matras dan kaki kiri mendarat di matras. Gerakan akhirnya berdiri sikap menyamping arah gerakan dan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu, sikap kedua lengan terentang serong ke atas kembali seperti ini saat awal. Bisa? Bisa. Oke. Bagaimana cara melakukan gerakan meroda? Mari kita simak apa dia bilang. Video berikut dengan sama. Oke, mari kita lihat. Kita pelajari bersama-sama. Ketika melakukan gerakan roda, posisi awal berdiri tegak dengan kedua tangan diangkat lurus ke atas dan dibuka membentuk huruf V. Kemudian kaki kiri maju ke depan sebagai tumpuan ketika mengayuh. Setelah itu, jatuhkan badan ke depan dan putar ke arah samping hingga telapak tangan kiri bertumpu di matras untuk menahan tubuh. Lalu angkat kaki kanan ke atas dan putar tubuh ke arah samping kiri hingga tangan kanan bertumpu di matras. Di saat kedua telapak tangan bertumpu di matras, jatuhkan tubuh ke arah kanan hingga kaki kanan bertumpu di matras, lalu angkat tangan kiri juga. Kemudian, setelah kaki kanan bertumpu di matras, letakkan kaki kiri hingga bertumpu di matras juga. Lalu angkat tangan kanan kita. Posisi terakhir, badan menghadap arah kita semua. Usahakan mendarat dengan seimbang. Baik, sekarang mari kita lihat kembali gerakan roda kedua. Gerakannya satu persatu. Lihat. Nah. Bisa? Oke, jadi seperti itu bagaimana cara melakukan gerakan meroda. Masuk langsung di tugas. Tugas yang harus kita selesaikan sebelum saya bagikan LKPD-nya. Tugasnya untuk kalian diskusikan dalam kelompok, untuk kalian selesaikan sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan, dan nanti caranya adalah mempresentasikan. Ketika yang lain presentasi, kemudian presentasi, dan lainnya memberikan tanggapan. Begitu. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Kalau semangat, tepuk tangan dong. Bagi kelompok sudah. Bagi. Bisa, begitu. Nah, boleh. Ya, dulu. Ya. Ini tugasnya untuk diselesaikan. Bisa didiskusikan, diselesaikan. Yang paling penting di sini bagaimana sikap awalnya, bagaimana sikap pelaksanaannya, dan bagaimana sikap akhirnya. Kalau ini kelompok berapa? Satu, ini kelompok dua. Kelompok satu harus duduk nomor 2 dan nomor 3. Bisa? Nomor 2 dan nomor 3, sedangkan nomor kelompok 2, nomor 2 dan nomor 3 kelompok 1, nomor 4 dan nomor 5 kelompok 2. Didiskusikan. Sudah.
Diskusi dalam satu kelompok, contoh kalau nomor 2 itu sikap awalan. Kalau sikap awalan ada 2 poin, oh ya kawin ini kawin misalnya kalau presentasi. Nomor 3 ada berapa ya ini tambah ini. Bagi itu loh. Tulis nama anggota kelompoknya itu loh. Bisa? Kamu tuh kalau itu kelompok kuat. Bisa ya? Bagi tugas. Oh ini bagian kamu, ini mana? Nah, diskusi sekarang kalian ini bagaimana sama ini bagaimana? Begitu. Silakan. Sudah? Dalam proses? Ya, silakan. Ya, bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kalau sudah, Pak Guru kasih kesempatan untuk mempresentasikan yang dimulai dari yang pertama itu kelompok 1. Silakan. Kalau yang mau presentasi berdiri baru ngomong. Sampai. Silakan. Terima kasih teman-teman sudah memberikan saya waktu. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Jelaskan sikap awal Dari gerakan merot. dari gerakan dorong. Ya. Buat. Gerak posisi awal berdiri, sikap menyamping arah gerak Kamu berarti. dibuka selebar bahu dan kedua lengan terdetak terentang seseorang atas. Oke. Gerak pelaksanaan bila gerak diawali tangan kiri, letakkan telapak tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan kerangkang lurus ke atas hingga dada membentuk berdiri dengan tangan turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras disusun terangkat tangan kiri dan matras dan kaki kiri mendarat matras. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang bagaimana sikap awal gerakan meroda. Kemudian yang berikut adalah sikap pelaksanaan, ya, dari gerakan meroda sudah dijelaskan. Berikan kesempatan kepada kelompok 2. Dari apa yang dijelaskan tadi, adakah yang ingin Anda tanya sama kelompok 1? Silakan. Silakan. Mau tanya yang tentang poin yang dijawab. Silakan tanya. Ada? Tidak? Menurut kalian tidak bertanya itu karena sudah pas atau bagaimana? Sudah pas. Sudah? Pas. Oke, kalau sudah pas tekan buat kelompok 2. Semua tekan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sekarang waktu saya berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ingat, kalau boleh bagi-bagikan untuk presentasi. Silakan. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab bagian 3 dan teman-teman saya akan mempresentasikan bagian 4. Oke, silakan. Sikap gerakan akhir. Berdiri sikap menyamping arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu, kedua lengan terentang serong atas di samping telinga. Oke, lanjut. Berdiri. Yang mau presentasi berdiri. Kesalahan yang terjadi pada saat melakukan merot.
kelompoknya. Sekarang dari apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 tentang sifat baik gerakan roda maupun kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan dalam gerakan roda, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau pernyataan. Silakan. Silakan. Bagaimana? Bagaimana sudah pas? Apanya yang pas? Coba diulang. Kalau memang sudah pas. Bahwa yang pas itu gerakan akhirnya sudah sesuai dengan apa yang dipelajari atau yang diamati lewat video. Menurut kalian tadi yang diamati lewat video dengan apa yang kalian kerjakan tadi, apakah itu sudah sesuai atau bagaimana? Kelompok 1. Sudah? Sudah? Kenapa loyo? Apa? Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Semangat dong. Tekan dulu. Nah, kalau betul sudah pas, sekarang tekan untuk kelompok 2. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang bagaimana gerakan sikap awal dari gerakan roda, gerakan sikap pelaksanaan, sikap air, dan kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan dalam gerakan roda. Nah, sekarang Pak Guru ajak kita untuk mempraktekkan tentang gerakan roda. Oke. Tadi kita sudah mempelajari materinya ya. Dan sekarang sebelum kita memulai, kita balik dulu sini, menghadap sini, kita pemanasan. Pertama, dorong kepala di atas. Berhitung 28, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kepala ke bawah. 28, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Sekarang, satu sana. 28, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini. Kata begini. Dorong ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. Makin lama cepat. 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 1, 2, 3. Supaya cepat pulih kardio jantungnya, kardiovaskulernya, kardionya. Tarik tangan di pinggang. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang dari mulut kuat-kuat. Ulang. Buang dari mulut. Ulang lagi. Buang. Tekan lagi. Tekan lagi. Oke. Tekan dulu. Nah, sekarang kita mau mulai sudah, ya. Karena harusnya kita pakai matras, tapi karena kondisinya di luar juga beket semua apa, jadi kita tetap di dalam kelas saja. Boleh kan? Iya. Nah, terus matrasnya sebaiknya kita di keramik pun saya yakin kita bisa berproses. Betul? Betul. Oke, karena itu untuk tidak memperpanjang kata dan untuk efektivitas waktu, sekarang boleh ke pinggir-pinggir. Perhatikan, pakai setuju gerakan dulu. Nanti yang salah di paku itu kamu jangan ikut. Buat yang benar sesuai yang kamu pelajari tadi maupun sesuai dengan yang kamu nonton di video. Kamu bisa geser ke sana. Contoh ya, kalau salah jangan ikut yang salah, tapi pakai yang benar. Baik, bisa? Bisa. Ya, karena Pak Guru sudah
Badan sudah naik ya, jadi kalau sempurna malu ya. Bisa ya? Bisa. Oke, perhatian. Contoh. Ya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, tersang dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian yang akan praktik dan Pak Guru akan ambil nilai. Yang saya akan nilai adalah sikap awalan, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Siap? Tekan dulu. Risi ya. Oke. Oke, tekan dulu. Boleh. Boleh. Siap? Iya. Jangan naik ke atas. Siap? Berani ya? Berarti ya ini bagus. Mantap. Di sini ya? Buat. Ya, kasih tangan. Jessica. Ada Jessica ya? Ada. Oke. Rivena. Rivena ini bagus, hanya kadang dia malu-malu. Good. Oke. Sekali lagi tekan dulu. Nah, Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian, apakah yang kita praktikkan tadi itu sudah masing-masing sudah merasa sudah sesuai dengan apa yang dipelajari atau masih ada kekurangan? Nah, pertanyaannya, kalau menurut Cecilia, letak kekurangan saat Anda melakukan gerakan beroda tadi itu ada pada gerakan sikap awal, pelaksanaan atau akhir? Coba jujur untuk menyatakan. Sampaikan bagaimana pada gerakan akhir. Kuat. Saat mengangkat tangan pada akhir gerakan. Gerakan. Apalagi kira-kira yang Anda rasa saat berputar yang ini atau awal? Tolakan kaki. Tolakan kaki, ya. Apalagi? Pas. Pas. Oke, yang kalau kamu, nama kamu tadi? Cecilia. Cecilia, bagaimana menurut kamu? Pas atau bos? Masih sudah pas atau masih kurang? Masih kurang, tapi sudah mencoba, oke? Dan itu apapun yang kita lakukan, usahakan dia sudah sempurna, tidak kita harus yang caranya terus belajar, semangat, jangan pernah menyerah. Segala sesuatu bisa dilakukan kalau kita punya niat dan kalau kita mau. Oke? Oke. Terus oleh menulis. Ya, menurut Anda kecil apa yang Anda lakukan tadi? Menurut Anda, jujur saja, itu saya berkata. Bagaimana? Sudah bagus atau belum? Kira-kira apa yang belum? Saat berputar. Kira-kira yang Anda rasa apa yang kurang? Lupa.
Sekarang, setelah yang kali ini sudah sampai di sini ya. Terima kasih. Sekali lagi pesan buat siswa. Berikut, kira-kira menurut Anda apa yang Anda rasakan saat proses hari ini? Apakah sama dengan yang lalu? Ataukah mungkin terpaksa kurang nyaman atau justru senang sebenarnya? Tenang. Kalau ya, coba kamu Sisian, apa manfaatnya kamu belajar hari ini? Bisa menambah mental dan melakukan gerakan roda. Bisa menambah dan meningkatkan mental saat melakukan gerakan roda. Terus apa lagi? Apa yang kamu manfaatnya? Menambah fisik. Menambah fisik maksudnya? Menambah fisik saat melakukan praktek roda. Menambah fisik artinya meningkatkan kebugaran, gitu. Ya. Oke, baik. Kamu kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Apa lagi selain tadi menambah percaya diri atau mental, membuat fisik kuat atau sehat begitu. Apa lagi? Kira-kira? Hah? Menambah percaya diri, mental, membuat fisik, terus apa? Mengencangkan otot, apa lagi? Tadi menguatkan tulang, melenturkan tubuh, membantu membakar kalori. Oke, tenang, luar biasa. Nah, pertanyaan yang berikut ini sebagai bagian dari refleksi ya. Seperti yang pertanyaan tadi. Apa yang kira-kira Anda belum pahami saat melakukan gerakan roda baik sifat awal, pelaksanaan maupun akhir? Siapa yang mau bicara? Silakan. Apa? Saat melakukan gerakan roda, saya melakukan kesalahan pada pertengahan. Ya, saat melakukan pelaksanaan gerakan roda masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, oke, itu pesan yang baik dan itu dengan adanya keberanian diri ya untuk menyatakan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita, justru dari situlah kita terus memotivasi diri, mengoreksi diri, berefleksi diri, merubah apa yang kurang itu menjadi sebuah kesempatan, sebuah kekuatan, dan bahkan bisa merubah itu sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat, baik untuk dalam proses belajar kita di sekolah maupun kaitannya dengan bagaimana kita beraktivitas di rumah dalam kehidupan kita. Kamu Saat melakukan gerak roda, seperti apa kira-kira? saat berdiri tegak. Saat berdiri tegak dalam gerakan air. Iya. Oh, artinya itu Anda karena kurang punya pemahaman sehingga keliru dalam melakukan gerakan air itu. Begitu. Atau mungkin karena lupa. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Juliana, untuk siapa nih? Gracia dengan Sisilia tadi, kalian sudah mencoba merefleksikan proses pembelajaran hari ini. Karena itu untuk teman bertiga ini tepuk tangan dulu yang melihat. Dan selanjutnya tepuk tangan untuk kalian semua. Tugas untuk yang tadi merasa masih banyak yang kurang, tolong dipelajari kembali gerakan itu sampai Bisa. melakukannya dengan baik. Sedangkan yang sudah tadi sudah tahu satuan pun masih ada kurang-kurangnya, pelajari lagi gerakan sikap lilin, belajar lagi goyang belakang, belajar lagi apa lagi? Dan mau dan seterusnya. Bisa? Oke. Contoh dulu kalau gitu. Nah, yang menjadi materi yang akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya, sikap lilin dan kayang. Oke? Bisa? Apa yang akan menjadi materi yang akan dikerjakan minggu depan? Sikap lilin dan kayang. Sikap lilin dan kayang. Tugas Anda adalah mencari materi tentang tugas sikap lilin dan kayang, bagaimana pelaksanaannya, manfaatnya, dan seterusnya. Bisa? Bisa. Bisa. Baik.
sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru hanya ingin menyampaikan begini. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kita itu belum bisa. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kita itu mungkin masih kurang dalam hal belajar atau dalam hal melakukan sesuatu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, yang adik-adik ingat, kalian ingat bahwa boleh orang menilai seperti itu. Tapi saya akan tetap termotivasi, mendorong diri saya untuk terus belajar. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau selagi saya berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin selagi saya berusaha. Anda pun demikian, kita pun begitu. Oh ini dulu kan? Belum kan? Ya, beri semua. Nah, beri. Nah, sekarang angkat tangan seperti ini. Ya, turun kembali. Ya, hitung ikut hitungan saya. 1, 2, 3 sampai kali berapa? 4, 5 mulai 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. Oke, teman. Sekarang ini ada orang berdoa. Sisi lihat. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari awal belajar hingga akhir ya Tuhan. Jagalah kami di perjalanan Tuhan ya Tuhan, dengan doa dan firman kami. Amin. Terima kasih. Sisi lihat yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum kita bubar, mari kita petikan salam khas kita, salam olahraga dan salam khas kepada kita. Ya. Salam olahraga.